Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Duina Elektronik. Kami berterima kasih kepada teman-teman yang selalu support channel YouTube ini dengan cara subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih banyak. Not MCU dan sensor DHT11. Kita akan membuat hasil pengukuran ditampilkan ke sebuah browser dengan cara localhost saja, yang sangat minim kuota atau tidak menggunakan kuota sama sekali. Jadi pertama-tama silahkan persiapkan seperti biasa, yaitu board Node MCU atau microcontroller ESP8266. Selanjutnya siapkan sensor DHT11, lalu beberapa kabel penghubung. Jadi di project kali ini saya menggunakan board buatan saya sendiri seperti biasa. Di sini saya akan menggunakan board ini yang sudah tertanam sensor DHT11. Oke, seperti ini. Selanjutnya silakan buka Arduino, lalu teman-teman kita setting terlebih dahulu. Di sini boardnya Node MCU, lalu kecepatannya 92.1600. Selanjutnya nanti kita hubungkan ke port COM-nya. Sebelum kita upload program, pastikan teman-teman telah mengatur versi board ke dalam bentuk atau ke versi 272. Perlu diingat sekali lagi, versi board ESP8266-nya 272. Oke, jika sudah, selanjutnya kita close. Lalu di sini kita akan membuat sedikit script HTML. Teman-teman bisa buatnya melalui Notepad seperti ini. Nanti kurang lebih jadinya akan seperti ini. Oke, nah silakan buat sebuah script HTML kurang lebih seperti ini. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan. Kita akan melakukan load data, yaitu update data. Update data di sini nanti akan mengupdate data dan ditampilkan di kelas info atau ini. Jadi di sini ada nilainya, misal saya beri nilai 00 kalau tidak salah. Saya save. Nanti secara otomatis akan ada nilai di sini. Tapi variabelnya yaitu temperatur A. Kemudian dalam bentuk Fahrenheit nanti ada temperatur B dan humidity. Langsung ke intinya aja. Di sini update data. Jadi kita menggunakan bantuan jenis file XML ya nanti. Nah, di sini ada update data. Dalam fungsi update data terdiri dari perintah proses data, di mana proses data isinya seperti ini. Untuk pewaktuan dilakukan update data selama 1 detik per data. Jadi 1 detik per data, teman-teman bisa merubahnya di sini. Oke, tidak ada. Nah, di sini ada handle server respond. Ada dokumen XML. Nanti dia akan menyimpan data dari pembacaan suhu, variabel T. Kita namakan dalam jenis XML-nya suhu 1. Kemudian sebagai dokumennya saya beri nama temperatur A. Temperatur A dipanggil di sini. Sedangkan suhu 1 nanti akan muncul di file XML-nya. Dan selanjutnya variabel suhu 2, suhu dan kelembaban, di sini ada temperatur B di sini. Jika sudah seperti ini selesai, silahkan ikuti saja ketik. Atau nanti jika kami menyediakan scriptnya silahkan download saja. Selanjutnya di sini ada program Arduino seperti ini karena kita menggunakan Node MCU. Ada ESP8266 sampai dengan HTTP update server. Karena kita menggunakan DHT11, kita panggil library-nya. Kemudian saya menggunakan pinnya GPIO2 atau D4. Kemudian jenisnya DHT11 dan variabel yang saya gunakan yaitu suhu, humidity, dan Fahrenheit. Di sini suhu, Fahrenheit dan humidity. Kemudian pin 2 saya gunakan sebagai indikator untuk koneksi ke internet, ke access point-nya atau ke sebagai stationnya. Di sini ada web server seperti ini. Selanjutnya alat kita akan menjadi station ketika memperoleh sebuah terkoneksi dengan sebuah WiFi.
jaringan WiFi dan passwordnya seperti pada umumnya. Namun di sini saya lebih fokus akan menjadikan alat sebagai access point. Jadi ketika jaringan tidak ada atau di luar atau tidak memiliki WiFi teman-teman, jadi alat yang kita buat dapat menjadi sebuah media atau access point yang akan connect ke laptop kita atau ke HP kita nanti. Jadi teman-teman silahkan beri nama apa saja dan passwordnya. Lalu IP yang akan saya gunakan nanti 192.100.1 dan .1. Teman-teman bisa berkreasi dengan nomor lain, silahkan, tetapi lokal dan gateway-nya perlu disamakan ya. Jika sudah, seperti biasa ada kelas koneksi ya, ini untuk mengkoneksikan ke jaringan WiFi. Jika tidak terhubung maka akan secara otomatis menjadi alat kita menjadi access point nanti. Saya katakan di sini ditambahkan sebuah include web.h. Nah, web.h di sini nanti ada karakter info data yang berisi file ini yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ditutup dengan tanda seperti ini. Di sini kita menggunakan deklarasi variabel string XML, kemudian ada void XML info data. Di sini XML pertama programnya seperti ini atau scriptnya seperti ini, diakhiri dengan ini. Selanjutnya untuk menampilkan sebuah variabel suhu yang sudah saya beri nama di sini dokumennya suhu 1. Saya beri nama suhu 1 ditutup dengan /suhu 1. Nilai yang akan disimpan adalah variabel T atau variabel suhu dari DHT. Nah, ini yang nanti kita looping selalu di sini. T, kemudian ditambahkan file dokumen XML-nya suhu 2, variabelnya Fahrenheit, ditutup dengan /suhu 2, kemudian kelembaban sama saja. Dan kita panggil handle XML info data, yang dikerjakan adalah dari sini. Selanjutnya void setup seperti biasa, serial monitornya 115200, kemudian DHT begin, pin mode dari LED yang kita atur sebagai indikator koneksi ke internet nanti. Kemudian kita panggil koneksi internetnya, lalu server on. Nanti sintak ini akan menampilkan seperti ini. Kemudian oke, saya save dulu. Selanjutnya di sini kita dapat memantau file XML dengan cara seperti ini, server on bla 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 bla. Nah, nanti teman-teman tinggal menambahkan /XML info data. Nanti akan saya contohkan. Selanjutnya seperti ini, dan HTTP server secara serial sudah. Lalu tambahkan bagian looping server handler client. Jika teman-teman sudah sampai seperti ini, nah untuk memastikan variabel suhu dan jenis Fahrenheit telah update setiap 1 detiknya, saya akan mencontohkan nilai Fahrenheitnya. Saya beri nilai random dimulai dari 25 hingga 35 derajat Fahrenheit. Oke, jika sudah seperti ini pastikan siapkan boardnya. Lalu teman-teman atur ke oke, sudah saya hubungkan. Lalu atur ke komnya kom berapa. Jika sudah, pastikan program verify untuk memastikan sudah benar atau tidaknya. Ini saya close dan ini saya close. Baik, di compile tidak ada yang bermasalah dan kita siap upload data. Sambil menunggu upload, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan share tentunya. Semoga bermanfaat buat kalian yang sedang membutuhkan atau ingin membuat sebuah penelitian yang low budget, bisa menggunakan ini. Oke, sedang upload. Nah, kita dapat lihat sedang mencari koneksi internet, tetapi saya tidak hubungkan ke WiFi saya. Makanya di sini gagal tersambung ke hotspot. Mode localhost aktif. Jadi jika sudah ada tampilan seperti ini, teman-teman tinggal kunjungi IP yang dibuat tadi. Caranya, pertama, pastikan koneksikan ke access point-nya dengan nama Alpha Project. Jadi apa yang telah kita buat sebelumnya di sini. Jadi nama alat kita
menjadi alpha project dengan password seperti ini. Sudah terhubung dengan alat kita. Selanjutnya kita buka 192.100.1.1. Oke. Dapat dilihat pada IP seperti ini, maka suhu sudah terupdate. Oke, jadi datanya sudah terupdate. Di sini variabel T H Fahrenheit. Jadi Fahrenheit akan selalu berubah atau di sini dengan variabel suhu. Tuh. Untuk pastinya saya akan meniup sensor DHT apakah ada perubahan. Nah, dapat dilihat. Jadi yang awal semulanya 31 sekarang berubah menjadi 32. Baik, saya akan upload ulang dengan rumus perubahan Celsius ke Fahrenheit seperti ini. Saya upload ulang. Jadi sedang upload data. Oke, update. Seperti biasa menghubungkan, gagal terhubung. Nah, jika sudah terhubung, selanjutnya teman-teman silakan 192 dan seperti ini. Maka secara otomatis variabel suhu tersebut berubah menjadi besaran Fahrenheit sesuai dengan perubahan derajat Celciusnya. Ini sudah benar. Nah, seperti ini cara membuat sebuah project monitoring suhu dan kelembaban localhost yang tidak memerlukan kuota. Jadi kelebihannya dari script yang saya buat ini, pertama kita dapat melihat file XML-nya seperti yang saya katakan di awal video. Di sini XML info data. Tinggal ketik saja XML info data. Nah, bentuk filenya seperti ini. Oke, nah, jika sudah seperti ini, kelebihan kedua, kita dapat mengirim data melalui komunikasi ini, access point. Jadi, teman-teman tidak membutuhkan alatnya melalui COM di sini. Saya akan contohkan. Saya lepaskan. Maka di sini tidak ada COM yang terhubung. Kemudian saya akan beri alat saya sumber listrik menggunakan power bank ya. Oke, saya sedang menghubungkan alat saya ke power bank. Lalu kita lihat lagi di sini. Kita sambungkan ke Alpha Project sambil menunggu. Baik. Di sini alat kita komputer sudah terhubung dengan alat. Bagaimana cara menambah atau mengupdate program melalui wireless? Nah, jadi perlu diingat teman-teman bisa melakukan seperti itu dengan script yang saya buat ya, atau script ini, library ini gitu. Jadi silahkan di sini tambahkan slash update kalau tidak salah ya. Nah, ada dua pilihan yang perlu teman-teman isikan adalah jenis firmware. Jadi cara membuat firmware program ini bagaimana? Saya kembalikan lagi supaya benar atau tidaknya. Saya rubah nilai Fahrenheitnya menjadi 25 misal. Terus di sini saya save. Jika sudah di save, teman-teman silahkan export compile binary. Oke. Lalu tunggu waktu sebentar hingga prosesnya selesai. Oke, proses pembuatan firmware sudah selesai dan compiling di sini. Lalu, bagaimana cara mendapatkan filenya? Pertama, ini ya, kita cek tidak ada yang terhubung. Selanjutnya kita choose file, lalu dokumen. Saya meletakkan di folder Arduino, kemudian saya beri nama localhost. Kita cari localhost. Nah, di sini ada firmware. Open.
kita update firmware. Nah, di sini ada persentase update-nya ya. Tuh. Jadi teman-teman misal sudah di packaging dengan rapi dan tidak ingin membukanya lagi, sangat simpel sekali menggunakan teknik ini. Oke, alat saya sedang membuat lock access point, kemudian konekkan lagi. Oke, sudah. Maka secara otomatis programnya menjadi 25 seperti yang saya buat, tidak berdasarkan perubahan nilai Celsius. Jadi saya kembalikan lagi, saya save, kemudian kita kontrol alt save S maksudnya. Nah, dengan cara seperti ini teman-teman saya harap dipermudah dalam upload program, tetapi dengan syarat menggunakan kurang lebih sintaksnya seperti ini ya. Jika sintak yang teman-teman buat lain ya tidak bisa, walaupun menggunakan Node MCU juga. Oke, saya update ulang. Oke, choose file, kemudian ke firmware lagi update. Oke, sudah selesai dia, kita koneksikan ke Alpha Project lagi. Teman-teman juga bisa mengoneksikan ke layar HP ya, atau ke melalui smartphone Anda. Nah, di sini sudah update sintak yang terbaru. Seperti inilah cara membuat project localhost yang tidak menggunakan sama sekali kuota, tetapi menggunakan jaringan atau membuat alat kita sebagai access point. Tetapi kekurangan dari localhost adalah jarak. Jadi teman-teman hanya mungkin kurang lebih 10 meter saja dapat mengakses datanya melalui sumber jaringan Alpha Project atau access point-nya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.